Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan kewajiban yang sedang kita jalani Allah berikan manfaat yang besar. Amin. Sehingga kebodohan yang ada dalam diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan cahaya ilmu dan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sampailah kita dalam bab keutamaan zikrullah, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kalian semua kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengkufuriku. Makna fadhkuruni, ya, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Ini bermacam-macam maknanya, ada puluhan, mungkin bahkan ratusan makna. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa tentang makna fadhkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, zikir kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Di antaranya maknanya adalah waqila uzkurni uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku fin ni'mah warraha, di saat mendapatkan nikmat dan kegembiraan. Azkurkum, maka aku akan ingat kalian fi syiddati wal bala, ketika susah dan dapat musibah. Kemudian waqila, ada yang mengatakan uzkuruni bit taslim wa tafwid, ingatlah kepadaku dengan pasrah, ya, berserah diri dan pasrah. Azkurkum bi aslahil ikhtiyar, maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan ikhtiar yang terbaik. Waqila, ada lagi yang memberikan makna uzkuruni, ingatlah kepadaku bisyauqi wal mahabbah, dengan kerinduan dan kecintaan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Azkurkum bil wusli wal qurbah, maka aku akan mengingat kalian dengan wusul, dengan sampainya atau sambungan kepada Allah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila udhkuruni bil majdi wath thana azkurkum bil ata'i wal jaza. Ada yang mengatakan ingatlah kalian kepadaku dengan sanjungan dan pujian, maka aku akan mengingat kalian dengan pemberian dan juga balasan. Wa qila uzkuruni bi taubah azkurkum bi ghufranil haubah. Kata ulama yang lain mengatakan ingatlah kalian kepadaku dengan taubat, maka aku akan mengingat kalian dengan pengampunan dosa. Uzkuruni biddu'a azkurkum bil ata. Ada yang mengatakan lagi maknanya, ingatlah kalian kepadaku dengan doa, azkurkum bil ata, maka aku akan ingat kalian dengan memberikan doa tersebut, dengan pemberian tersebut. Uzkuruni bisu'al azkurkum bin nawal.
Ya, ada yang mengatakan lagi, ingatlah kalian kepadaku dengan permintaan-permintaan, dengan doa-doa. Azkurkum bin nawal, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian-pemberian. Uzkuruni bila ghafla, azkurkum bila muhlah. Ya, ingatlah kalian kepadaku tanpa ada kelalaian, murni ingat kepada Allah, maka aku akan mengingat kalian dengan tanpa berlahan-lahan. Artinya kalau dia minta sesuatu langsung dikasih sama Allah. Uzkuruni bin nadam, azkurkum bil garam. Ingatlah kepadaku dengan penyesalan, maka aku akan mengingat kalian dengan kemuliaan. Uzkuruni bil ma'zirah, azkurkum bil maghfirah. Ingat kepadaku dengan mengemukakan alasan, dengan udzur-udzur. Azkurkum bil maghfirah, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian ampunan. Uzkuruni bil irada, azkurkum bil ifadah. Ya. Ingatlah kalian kepadaku dengan kehendak, dengan kesadaran, maka aku akan mengingat kalian dengan pemberian manfaat. Uzkuruni bin bitanasuli, azkurkum bitafadduli. Ingatlah kalian kepadaku dengan menuntut pembebasan dari dosa, niscaya aku akan mengingat kalian dengan keutamaan. Uzkuruni bil ikhlas. Ingatlah kalian kepadaku dengan ikhlas, azkurkum bil khalas. Maka aku akan ingat kalian dengan pembebasan dari semua dosa. Uzkuruni bil qulub. Ingatlah kalian kepadaku dengan hati, azkurkum bikashfil kurub. Maka aku akan mengingat kalian dengan pelenyapan atau menghilangkan kesusahan. Uzkuruni bila nisyan. Ingat kepadaku dengan tanpa lupa. Azkurkum bil iman. Maka aku akan ingat kalian dengan keimanan atau peningkatan keimanan. Uzkuruni bil iftiqar, azkurkum bil iktidar. Ingatlah kalian kepadaku dengan kefakiran, dengan merasa butuh, niscaya aku akan ingat kalian dengan pemberian kemampuan. Uzkuruni bil i'tidar wal istighfar, azkurkum bir rahmati wal ightifar. Ingatlah kalian kepadaku dengan mengemukakan alasan dan memohon ampunan, istighfar, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian rahmat, kasih sayang, dan juga pengampunan. Uzkuruni bil iman. Ingatlah kepadaku dengan iman, azkurkum bil jinan. Maka aku akan ingat kalian dengan memberikan surga. Uzkuruni bil Islam, azkurkum bil ikram. Ingatlah kalian kepadaku dengan pasrah dan tunduk, maka niscaya aku akan ingat kalian dengan pemberian kemuliaan. Uzkuruni bil qalbi, azkurkum bikashfil hajbi. Ingatlah kalian kepadaku dengan hati, maka aku akan ingat kalian dengan penyingkapan hijab atau halangan. Uzkuruni dzikran faniyan, azkurkum dzikran baqiyan. Ingatlah kalian kepadaku dengan ingat secara fana, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ingat secara abadi. Uzkuruni bil ibtihal, azkurkum bil ifdal. Ingatlah kalian kepadaku dengan berdoa sepenuh hati, azkurkum bil ifdal, maka aku akan mengingat kalian dengan pemberian anugerah. Uzkuruni bitadzallul. Ingatlah kalian kepadaku dengan merendahkan diri, dengan sikap hina. Azkurkum bil maghfirati dzulul. Maka aku akan memberikan kalian ampunan dari berbagai macam kesalahan. Uzkuruni bil i'tiraf, azkurkum bi mahwil iqtiraf. Ingatlah kalian kepadaku dengan merasa bersalah, mengaku bersalah, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian atau penghapusan dosa-dosa tersebut. Uzkuruni bisyifa'is sirri, azkurkum bi khalasil birri. Ingatlah kalian kepadaku dengan kejernihan lubuk hati, niscaya aku akan mengingat kalian dengan kebaikan yang murni. Uzkuruni bisidqi, azkurkum birrifqi. Ingatlah kalian kepadaku dengan teguh, dengan tulus, niscaya aku akan mengingat kalian dengan kelembutan. Uzkuruni bisafwi, azkurkum bil afwi. Ingatlah kalian kepadaku dengan kejernihan, maka aku akan mengingat kalian dengan pemaafan. Uzkuruni bita'zim, azkurkum bidzakrim. Ingatlah kalian kepadaku dengan ta'zim, penuh dengan penghormatan,
adzkurkum bitakrim, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian kemuliaan. Udzkuruni bitakbir, adzkurkum bin najati minas sa'ir. Ingatlah kalian kepadaku dengan membesarkan, dengan takbir, membesarkan namaku, maka aku akan ingat kalian dengan pemberian keselamatan dari neraka sa'ir. Udzkuruni bitarkil jafa, adzkurkum bihifdzil wafa. Ingatlah kalian kepadaku dengan meninggalkan kekasaran tabiat. Dengan apa namanya? Jafa ini apa namanya? Jadi merasa menjauhkan diri gitu apa? Mengasingkan diri. Jadi orang tahu nyapa. Kalau kita jafa sama orang lain nggak pernah nyapa, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Ya. Ingatlah kalian kepadaku bitarkil jafa, dengan meninggalkan sifat jafa itu, adzkurkum bihifdzil wafa, maka aku akan mengingat kalian dengan pemeliharaan penepatan janji. Udzkuruni bitarkil khata, adzkurkum bi anwa'il adha. Ingatlah kalian kepadaku dengan meninggalkan kesalahan dan dosa, maka aku akan ingat kalian dengan berbagai macam pemberian. Udzkuruni bil juhdi fil khidmah, adzkurkum bi itmamin ni'mah. Ingatlah kalian kepadaku dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam pengabdian, maka aku akan ingat kalian dengan kesempurnaan kenikmatan. Udzkuruni min haitsu antum adzkurkum min haitsu ana. Yang terakhir, udzkuruni, ingatlah kalian kepadaku dari sisi kalian selayaknya hambaku, niscaya aku akan mengingat kalian dari dimensi aku selayaknya sebagai Tuhanmu. Ini makna daripada fadzkuruni adzkurkum. Ini kalau di jumlah berapa jumlahnya nih? 30 ada enggak? Banyak ini. Ya, ini makna dari berbagai macam atau tafsir dari berbagai macam ulama yang mengatakan tentang tafsir ini. Mudah-mudahan hadirin, zikir yang kita baca apapun itu, baik bacaan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil, takbir, tahmid, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian duduknya kita di majelis ini pun merupakan zikrullah hadirin. Maka mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan-balasan yang disebutkan tadi mudah-mudahan dapat kita terima dan bisa kita nikmati baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal waladzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah akbar, paling besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Afada dzalika Syekh Abdul Qadir. Hal ini telah disampaikan oleh beliau yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah ini adalah benderanya iman. Wa bara'atun minan nifaq, dan pembebas dari sifat kemunafikan. Orang yang banyak berzikir maka terlepas dari sifat munafik. Sebab orang munafik hadirin bukannya mereka nggak berzikir sama sekali, enggak. Orang munafik itu zikir, jangan salah. Allah yang menyebutkan. Cuman zikir yang mereka lakukan ini sangat sedikit sekali. Orang munafik itu zikirnya apa? Sedikit. Makanya kalau orang yang banyak zikir kepada Allah bebas dari sifat munafik. Coba koreksi diri kita masing-masing. Masihkah kita termasuk golongan orang-orang yang munafik? Kalau yang sedikit zikirnya saja disebut munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana orang yang enggak pernah zikir sama sekali? Na'udzubillahi min dzalik. Lawong sing ngaji pisan pindho bisa ada sifat munafik, apalagi yang enggak pernah ngaji sama sekali. Na'udzubillahi min. Makanya introspeksi diri kita hadirin. Gimana lisan kita dengan zikrullah? Bagaimana keadaan kita dengan majelis ilmu? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan majelis-majelis zikir? Apakah kita masih mengingat atau berzikir kepada Allah, atau justru kita banyak lalainya? Apa maning musim udan? Apa maning musim udan? Udan satitik kena nggo alasan. Kena nggo alasan. Apa alasannya udan, Bib? Si kenang apa? Ya bokat meriang.
Barang maring mulus janjian karo bojone malam minggu hatta udannya tetap mangkat. Benar enggak? Mas udan aja ngomong motor, ngomong mobil, orang duwe mobil ya nganggone taksi online. Ya pokoknya apapun yang terjadi kalau hubungannya dengan kenikmatan duniawi hadirin hatta udan enggak jadi penghalang. Tapi kalau dengan majelis-majelis mulia hujan ini jadi apa? Jadi penghalang. Udan beb atis ngopi lek ngomriang ngopi. Dengan mangkat udan diniati apa? Diniati untuk kesembuhan. Insyaallah dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan ngomong udan bakat mereka meriang temenan hadirin. Meriang temenan. Insyaallah mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat kemunafikan. Jadi orang yang banyak zikir maka bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Wa hisnun minasyaitan, dan zikrullah ini adalah benteng dari setan. Benteng apa? Dari setan. Wa hirzun minan niran, dan juga penjagaan atau benteng dari neraka. Ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dikatakan oleh satu pendapat, idza tamakkana dzikru minal qalbi fa idza dana minhu syaitan sar'a kama yasra'ul insan. Ya. Apabila zikir itu sudah menetap di hatinya seseorang, sudah menetap, berpengaruh, kuat di hatinya seseorang, fa idza dana minhu syaitan, apabila syaitan mendekat dari hati itu, sar'a kama yasra'ul insan, maka syaitan akan merasa ketakutan, gemetar hadirin setan. Dia akan pingsan itu syaitan ketika melihat di hatinya seseorang banyak apa? Zikrullah. Sebagaimana kama yasra'ul insan idza dana minhu syaitan, sebagaimana manusia akan merasa ketakutan apabila setan mendekat darinya. Wong setan durung tahu wujude, durung tahu weruh wujude bae hadirin, geger karena setan bewedi hadirin. Kita belum pernah tahu wujudnya ketika disebut tempat ini angker, di situ angker, kuburan itu angker, ente mlebu sudah gemetar ketakutan hadirin, padahal durung tahu weruh wujude. Setahun pernah urus setan hadirin? Pernah tahu setan enggak? Tapi ada. Yakin? Pernah weruh wujude? Jin pernah apa? Jin yakin ada? Ada. Pernah tahu wujudnya? Belum tahu. Kayak diweruhi wis tahu durung? Durung. Wong kadang wong nyon diweruhi apa setan apa kuntilanak. Kon uruhe kepriben? Kayonge. Wong kayonge beda didalil. Ini ceritanya menyebar nang kono ana kuntilanake. Padahal sing ngomong be durung tentu bener hadirin. Yang ngomong belum tentu benar, ya. Jadi dilihat dulu siapa yang ngomong. Wong biasa dospok misalkan ya. Terus ngomong yang urus setan dipercaya. Kadang digegerkan hadirin. Ini setan hadirin kalau melihat ada orang yang di dalam hatinya ini tamakkan bizikri, kuat dengan zikir ini hadirin, setan enggak berani mendekat. Setan enggak berani mendekat. Orang yang punya keimanan kuat kepada Allah, setan enggak berani mendekat. Seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setan ini takut sama Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar lewat tok niku, setan enggak berani lewat jalan tersebut. Kenapa? Karena Umar ahli zikir. Karena Umar ini imannya kuat hadirin, makanya setan enggak berani mendekat. Jadi orang kalau ada zikir dalam hatinya, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu takut hadirin. Setan itu apa? Takut. Ya. Mulane zikir, ning zikir terus ana wong kesurupan, sing kesurupan si ngamuk-ngamuk hadirin, tempiling bae hadirin. Loh, seakan-akan menganggap kalimat-kalimat Allah zikrullah ini enggak ada manfaatnya hadirin. Kalimat zikrullah ini hadirin ketika ada setan menjauh. Ya ini karena wong kesurupan jin, kesurupan setan terus masih bisa mendekat hadirin, ki berarti kesurupane kowe KW 3 apa KW 5. Saya sering ngomong sama orang hadirin, orang kesurupan itu 10 orang ini 9 diantaranya goro. Sing siji bisa bener bisa goro. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang kesurupan ini kadang-kadang hadirin dibikin-bikin.
nang kantor karena mungkin utangnya nang koperasi akeh misalkan. Akhirnya main edan, ya hanune pura-puranya kesurupan. Akhirnya wis lunas utang be. Utangnya lunas be. Karena wedi pimpinan. Ini seperti itu hadirin. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi setan ini hadirin kalau ada orang zikrullah, dia takut hadirin. Ya. Kalau ada dipenuhi hatinya ini zikrullah, setan ini menjauh. Sebagaimana manusia itu takut ketika melihat setan. Ya, seandainya setan nampak hadirin, mungkin nian panjenengan harus turun nian hadirin. Ya. Tapi setan-setan itu apa yang kayak di film-film? Ya, wallahu a'lam hadirin. Cuman yang paling hebat memang setan Indonesia hadirin. Sing paling legend ini setan pocong hadirin. Ning ana film terus ana pocong wedi. Ya, atau wong-wong kadang-kadang diuri pocong. Yang saya bingung hadirin, yang namanya orang itu dibungkus kain kafan ketika meninggal dunia kan bukan di Indonesia saja, betul enggak? Nang Saudi Arabia dibungkus kafan mboten? Bungkus. Di Yaman dibungkus kafan mboten? Di Mesir dibungkus kafan mboten? Cuma nang Mesir, nang Yaman, nang Saudi lah setan pocong coba. Bisa nang Indonesia ada setan pocong, nang Indonesia tok mani. Di lainnya nggak ada setan pocong hadirin. Ana be setan pocong nang liyane. Pernah weruh film pocong dari Yaman pernah lihat? Ya. Coba bayangkan hadirin, kira-kira sing salah sutradarane apa sing salah wonge sing deleng, apa sing salah wonge sing percaya hadirin. Terus pokoknya ini pembahasan yang perlu pembahasan lebih lanjut nih hadirin. Ya, saya kira anak maning wujudnya maning di Indonesia anak suster ngesot misalkan. Karena susternya mungkin dibunuh dan sebagainya, akhirnya menjelma jadi setan, arane suster ngesot. Ya nang Saudi, nang Yaman, nang Amerika dan sebagainya, ini ada suster juga hadirin. Cuman laka setan suster ngesot nggak ada hadirin. Cuman ada di Indonesia, betul nggak? Anak-anak baik ya, oke. Fayaqulun mali hadza, lalu para setan berkata, kenapa setan satu ini? Fayuqalu qad massahul insan qad massahul insu kadza qad massahul ins kadza afada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada setan yang mendekat atau menyentuh manusia yang mana orang tersebut ahli zikir, maka setan itu akan ketakutan dan akan pingsan. Kejang-kejang, bis pingsan kejang. Setan si jenis takon, kenapa kancane nyonggi? Dijawab yang lain, ini gara-gara ngemek wong sing ahli zikir. Gara-gara apa? Gara-gara megang menyentuh orang yang apa? Orang yang ahli zikir. Siapa yang mengatakan demikian hadirin? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani luar biasa hadirin. Ketika ketika beliau sedang kholwat hadirin, kemudian ada suara dari langit, suara sing boten wonten jongkote, arane hatif. Suara, ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Suara itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Wa qad abahtu lakal muharramat, dan sungguh telah aku bolehkan khusus kepada kamu beberapa hal yang haram. Yang haram khusus Syekh Abdul Qadir Jailani niku halal. Jadi apa? Mencuri, zina, madon, judi, minum, ini halal. Ada suara itu ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba misalkan hadirin panjenengan bengi-bengi ana suara, Bapak Sumarno misalkan, mulai hari ini semua yang haram saya halalkan. Kira-kira esuke Pak Sumarno ngedan mboten? Oh ngedan hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu hadirin, kalau itu adalah bukan suara Allah. Sekalipun gak ada wujud, cuman beliau dengan keilmuan beliau, dengan kealiman beliau, dengan kewaraan beliau, kehati-hatiannya, maka dia tahu bahwa suara ini bukan Allah, tapi suara ini adalah setan. Kemudian
Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Ikhsa ya la'in." Ya, minggat kamu wahai yang terkutuk, setan yang terkutuk. Akhirnya suara itu hadirin berubah menjadi asap hitam yang akhirnya berangsur-angsur menghilang. Ketika ditanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kau tahu bahwa suara itu adalah setan?" Maka dijawab, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang misal oleh impen dapat apa? Mimpi, atau mungkin dibisiki suara-suara yang enggak jelas, suara-suara yang enggak benar, maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan dipercaya. Apalagi panjenengan ilmunya nggak sampai ke situ. Mohon maaf. Ini kadang-kadang karena kurangnya ilmu, akhirnya apa? Memproklamirkan bahwa dirinya seorang nabi atau utusan Allah. Kon misalnya ngaku jadi nabi, Gusti Allah sudah berfirman sama saya, nyongoli wangsit. Ya, ini hadirin keadaannya seperti ini. Akhirnya disampaikan oleh setan itu sendiri, "Wahai Abdul Qadir, dengan cara yang seperti ini saya sudah menyesatkan 70 ahli thariqah." 70 ahli thariqah. Gara-gara apa? Gara-gara suaranya setan ini. Makanya banyak orang-orang yang sesat gara-gara suaranya setan, ajakan-ajakan setan, atau lebih tepatnya bisikan-bisikan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul dzikri adz-dzikrul khafi." Dan zikir yang paling utama kata Rasulullah adalah zikir yang khafi, yang samar. Zikir yang khafi, yang samar. Wa qila adz-dzikrul khafi la yarfa'uhul malak li'annahu la tila'u lahu alaih. Dikatakan zikir khafi itu, zikir yang samar itu, malaikat tidak dapat mengangkatnya ke hadirat Allah. Orang yang zikirnya samar, nggak diketahui sama orang, di tempat yang sepi, hanya dia dan Allah yang tahu bahwa dia berzikir, maka orang yang seperti ini hadirin, saking beratnya pahala yang didapat, malaikat nggak bisa mengangkat pahalanya kepada Allah. Saking andebe, maka pahalanya ini langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memberikan pahala, Allah sendiri yang menghitung pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang-orang yang zikir khafi, zikir yang samar. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, coba panjenengan punya amalan zikrul khafi ini. Zikir yang baik, zikir yang samar, zikir yang apa, sembunyi-sembunyi. Misal panjenengan baca rotib tengah malam sebelum subuh, nggak ada orang lihat, sendirian di atas sajadah, sholat sunnah, kemudian berzikir kepada Allah, maka pahalanya tidak dapat diangkat malaikat, saking besarnya hadirin, saking beratnya. Fawasirun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Dan yang namanya zikrul khafi, zikir yang samar ini adalah zikir rahasia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti hadirin, zikir secara bersama-sama itu bukan berarti enggak baik, enggak, sama-sama baik hadirin. Sama-sama baik. Yang zikir terang-terangan, zikir keras, zikir jahar, dengan zikir yang sir, semuanya sama-sama baik. Yang penting hadirin, ketika kita berzikir, hati kita hadir. Ya, hati kita apa? Hadir. Kalau mau dibandingkan mana yang lebih baik antara zikir yang jahar dengan zikir yang sir, Allahumma sholli ala Muhammad, maka lebih baik zikir yang khafi tapi tetap hatinya hadir. Beb, saya nggak bisa khafi, saya bisanya jahar, bisanya terdengar suaranya, yang penting hatinya hadir. Ada kalanya hadirin, orang yang zikir sendirian dia mantep zikirnya, tapi ada kalanya orang yang zikirnya jahar, keras, terang-terangan, dia juga mantep hatinya, tergantung keadaan hati seseorang.
Ya, makanya gimana caranya? Dua-duanya dilakukan. Yang mau zikir jahar silakan, yang mau zikir khafi silakan. Yang mau berjamaah silakan, yang mau sendirian silakan. Yang penting zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun wa fi hadits Al-Baihaqi an Aisyah adz-dzikrul ladzi la tasma'hu al-hafadhah yazidu ala dzikril ladzi tasma'hu al-hafadhah 70 dhi'fan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu, adzikru zikir alladzi la tasma'u al-hafadhah, zikir yang mana malaikat hafadhah enggak bisa mendengarnya, itu nilainya melebihi daripada zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafadhah 70 kali lipat. Maksudnya apa? Saking sirnya antara dia dengan Allah, sampai-sampai malaikat nggak bisa mendengar, hadirin. Benar-benar dia merahasiakan, hatinya ini nyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai yang lain nggak dengar. Malaikat hafadhah pun nggak dengar, malaikat pencatat pahala nggak dengar. Maka ini lebih baik daripada 70 kali lipat orang yang berzikir dan didengar oleh malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan hadirin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin di tempat ini kedatangan guru mulia Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid. Beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas sambutannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat kita, khususnya di kota Tegal ini, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Memandang orang alim saja, hadirin, ingat saja menyebut nama orang alim, ingat kepada namanya orang soleh, ini akan tanzilur rahmah, akan menurunkan rahmat untuk kita semua. Apalagi memandangnya, memandang orang-orang alim ini, hadirin, memandang orang-orang soleh, ini pun akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, teman atau orang yang seperti apa yang baik untuk dikumpuli, untuk dijadikan sahabat, untuk dijadikan teman? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang mengingatkan kamu kepada Allah ketika memandang orang tersebut. Ini memandang orang soleh, memandang orang ahli agama, memandang orang alim itu, hadirin, ini kadang penyebab hidayah yang ada dalam hati seseorang. Berapa banyak orang yang hanya dengan memandang orang soleh saja mereka dapat hidayah dari Allah. Leres mboten? Wajahnya dipandang, ingat sama Allah. Penampilannya dipandang, ingat sama Allah. Ucapannya didengar, ingat sama Allah. Duduknya, berdirinya, berjalannya, ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, jangan jauh-jauh dari majelisnya orang-orang alim, dari majelisnya orang-orang soleh. Rugi kita, hadirin, kalau sampai ada orang alim, ada orang soleh datang, ada orang soleh duduk, kemudian kita nggak duduk di sebelahnya, kita nggak duduk bersamanya. Rugi, hadirin. Orang-orang seperti ini kalau ngelihat, ya Allah, ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pandangan kita kepada beliau, pandangan beliau kepada kita, ini merupakan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tahu hadirin, sebabnya Indonesia ini alhamdulillah bisa masuk, bisa mendapatkan hidayah beragama Islam. Jadi mulai dari Wali Songo. Pernah ditanya Habib Umar oleh wartawan dari TV Al Jazeera kalau nggak salah, wahai Habib, saya mau tanya khusus untuk Indonesia ini, keutamaan warga atau penduduk Indonesia. Ketika ditanya, wahai Habib, kenapa Wali Songo ketika berdakwah di Indonesia mengajak orang di jalan Allah kok tidak ada pertumpahan darah, kok tidak ada keributan, kok nggak ada ini dan itu, semuanya berjalan aman, damai, sentosa dan lain sebagainya? Apa jawaban Habib Umar? Kata Habib Umar, karena dua hal.
Ya, karena dua. Yang pertama al-buka fil lail wal basyashatu fin nahar. Kata Habib Umar, yang pertama karena mereka yang mengajak dakwah, mengajak orang-orang Indonesia, malam harinya mereka nangis kepada Allah, minta hidayah supaya penduduk Indonesia dikasih hidayah. Yang kedua wal basyashatu fin nahar, yang kedua adalah wajah yang berseri-seri ketika ketemu orang-orang tersebut. Ini makanya Wali Songo hadirin diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena wajahnya menyenangkan. Sehingga mereka yang tadinya belum mengerti Islam, mereka yang belum mengenal Islam, mereka akhirnya tertarik dengan agama Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Ini Wali Songo hadirin, orang-orang yang dulu berdakwah, mereka itu mengajak yang tadinya kafir menuju Islam. Alhamdulillah. Lah zaman sekarang hadirin, orang sudah Islam dikafir-kafirkan. Oh, kon ora kon tahlilan sesat, bid'ah, mlebu neraka. Kafir kon. Oh, kamu enggak ngikuti ini, kafir. Dikafir-kafirkan, dianggapnya mlebu neraka kabeh. Orang dulu hadirin mengkafirkan mengislamkan orang yang kafir. Malah orang sekarang mengkafirkan orang yang sudah. Kan aneh hadirin. Ini makanya Wali Songo diterima baik di masyarakat Indonesia saat itu, sehingga tidak ada sesuatu. Karena apa? Wajahnya menyenangkan, dilihat itu menyenangkan hadirin. Nah, makanya hadirin, ketika ini pribadi saya ya, dari dulu kita orang pengen menuntut ilmu dengan orang-orang yang ada di Yaman, di Hadramut. Ketika ditanya kenapa kamu larinya ke Hadramut, enggak ke Masyrik atau ke Maghrib, tidak ke Maghrib, Maroko, atau ke tempat-tempat yang lain, Mesir atau yang lain. Maka saya jawab, dulu Indonesia itu Wali Songo datang itu dari daerah Yaman. Wali Songo itu hadirin bukan dari Gujarat, jangan salah. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman hadirin, dari Hadramut. Terbukti hadirin, kegiatan dakwah muter-muter negara, muter-muter kota sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang Hadramut, oleh orang-orang Yaman, oleh orang-orang Tarim. Termasuk guru kita kemarin muter-muter dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam, ke tempat-tempat manapun mereka keliling untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang hadirin, kebiasaan berdakwah ini masih dilakukan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan, diberikan kekuatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Saya pernah ditanya hadirin, ketika saya di Hadramut, saya naik taksi bareng dengan orang lain. Rupa-rupanya ada orang yang kalau dilihat dari stylenya, dilihat dari modelnya, ini orang-orang yang nggak suka mulutan, nggak suka tahlil, mungkin juga nggak suka habaib. Dia ngomong sama saya dengan bahasa Arab, ente kenapa nuntut ilmu di sini? Sedangkan di tempat-tempat yang lain ini banyak yang lebih bermutu daripada tempat ini. Ini tempat nggak bagus untuk menuntut ilmu. Di Indonesia malah justru lebih bagus. Kaza. Kemudian menyebutkan tempat-tempat yang nggak sejalan dengan kita hadirin. Mereka yang nggak suka maulid, nggak suka tahlil, nggak suka ini, menyebutkan tempat-tempat tersebut. Akhirnya saya jawab, mohon maaf Ami, orangnya sudah tua ini. Saya ini datang ke sini karena saya kepingin mengambil ilmu dari sumbernya. Maksudnya bagaimana? Ya, kami ini orang Indonesia, ini dulu kami ini memeluk agama Islam barokahnya berkat Wali Songo. Aulia Tis'ah, Wali Songo yang datang ke Indonesia khususnya di Pulau Jawa, sehingga kami mengenal Islam. Ya, sedangkan Wali Songo itu berasal dari Hadramut, dari negeri ini. Makanya kami mengambil dari sumbernya. Insya Allah kalau ngambilnya dari sumber hadirin, insya Allah banyak benernya ketimbang salahnya. Kayak panjenengan dua TV mereknya Samsung misalkan. Kalau rusak hadirin, kalau TV-nya rusak, otomatis dibawa ke pabrik apa? Samsung lagi. Ya insya Allah beres, suku cadangnya sesuai, alat-alatnya sama, beres hadirin. Tapi panjenengan punya TV Samsung digawa maring Toshiba. Ya, kemudian suku cadangnya diganti suku cadang dari Toshiba. Banyak nggak pasnya hadirin. Walaupun kadang-kadang pas, cuman banyak apa? Nggak pasnya. Begitu pula hadirin, ketika keislaman kita ini rusak atau keislaman kita itu lemah, ambil dari sumbernya. Insya Allah beres. Ini apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan kemarin walaupun nasihat singkat, ajakan singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini satu hal ya, mudah-mudahan bukan hanya beliau saja yang datang ke tempat ini, tapi bisa para pendakwah-pendakwah yang lain ya, memberkahi tempat kita semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya ya, banyak orang-orang yang datang ke tempat kita dari pendakwah itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita Indonesia dari berbagai macam musibah dan kerusakan, baik kerusakan secara zahir maupun kerusakan akidah dan hati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, yang perlu saya sampaikan juga pada malam hari ini, ulama mengatakan ya, ada beberapa sumber yang mengakibatkan kesengsaraan umat. Nah, ini yang perlu kita ketahui hadirin, jangan sampai kita ini masuk di dalamnya. Sebab kalau sampai masuk di dalamnya, maka na'udzubillahi min dzalik, kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan akan kita dapatkan. Apa itu? Masadirut ta'asah khamsun. Sumber-sumber kesengsaraan itu ada 5. Yang pertama al-bu'du anis sholati. Yang pertama jauh dari sholat. Bukan meninggalkan sholat ya hadirin, tapi jauh dari, mungkin dia masih sholat tapi jauh. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang ya. Ini jauh dari sholat saja hadirin sudah menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan, apalagi sampai meninggalkan sholat. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, jaga sholat kita. Yang penting 5 waktu dijaga dengan sebaik-baiknya, rukunnya, syaratnya, sunnahnya kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai 5 hal ini luput dari kita hadirin. Setan saja hadirin, setan iblis ini bermaksiat kepada Allah seumur hidupnya hanya sekali. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Perintah Allah apa? Sujud kepada Nabi Adam. Tapi setan nggak mau. Jangan sampai kita melebihi iblis, jangan sampai kita melebihi setan. Seumur hidup 1 kali saja setan nggak mengikuti perintah Allah. Malah kadang-kadang manusia ada yang melebihi setan hadirin. 1 hari mereka nggak melakukan sholat sama sekali. Berarti kan lebih medeni ketimbang iblis hadirin. Lebih berbahaya daripada iblis. Makanya zaman sekarang saking banyaknya orang yang meninggalkan sholat hadirin, setan ini takut sama manusia, bukan manusia yang takut sama setan. Pernah diceritakan hadirin, ada 1 orang yang meninggalkan sholat 5 kali berturut-turut. Ketika sholat subuh setan nemenin, ngancani, dideleng orang sembahyang subuh, jare setan balane nyong ya. Balane nyong. Sampai duhur, ketika duhur nggak sholat duhur, wah ki luwih hebat sing nyong. Sampai asar nggak sholat asar, setan mulai curiga, kok pentol nemen dong ki. Sampai maghrib nggak sholat maghrib, setan mulai ragu-ragu, ki kaya mede niki dikancani suwe-suwe. Sampai isya nggak sholat isya, setan lari hadirin. Ketika lari orang itu mengatakan, hei setan, kenapa kamu lari? Kamu kan sudah nemenin saya dari subuh. Iya, saya lari karena saya takut sama engkau. Saya takut kecipratan laknat dari Allah. Si bisa nih, saya ini setan iblis seumur hidup hanya sekali meninggalkan apa? Sholat, meninggalkan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau sujud kepada Nabi. Ada belah kawan sadina ping 5 meninggalkan perintah Allah. Setan seumur hidup sekali hadir. Setan melayu wedi karo menungsa. Makanya sekarang hadirin, setan-setan itu bukan mereka yang menakuti kita, justru kita yang menakuti setan. Setan pada lunga kabeh dengan menungsa. Ya Allah, belum rakusnya, belum jahilnya, belum apalagi hasudnya. Sifat hasud melebihi setan, sifat rakus melebihi setan, meninggalkan perintah Allah melebihi apa? Setan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-bu'du anis shalah. Yang kedua hadirin, isyanul walidain. Yang kedua durhaka sama orang tua.
Ini durhaka sama orang tua ini hadirin, ya Allah, ini satu hal yang akan menyebabkan kehancuran kita. Coba lihat baik-baik, orang-orang perhatikan baik-baik hadirin, di lingkungan panjenengan. Orang yang hidupnya sukses, dunianya sukses, kemudian ibadahnya sukses, akhlaknya baik, maka lihat, pasti orang itu bakti sama orang tua hadirin. Orang tuanya sudah meninggal, masih tetap mendoakannya, maka akan sukses. Coba lihat orang-orang yang hidupnya belangsak bahasa Indonesia apa sih? Hancur ya. Yang hidupnya hancur, yang hidupnya nggak ada aturan, yang hidupnya apa lagi? Belangsak ya apa sih ya? Terjerumus. Yang terjerumus. Lihat kelakuan mereka sama orang tua bagaimana. Bisa dilihat hadirin, bisa dilihat. Maka kebanyakan orang yang sukses dunia akhirat ini mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka kau akan mendapatkan rezeki seperti raja. Siapa yang menjadikan orang tuanya raja, diembling-embling, dihormati, takzim, menurut perintahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya, maka rezekinya seperti raja. Ini bisa dilihat hadirin. Minimal apa yang didapatkan barokah. Tahu maksudnya barokah? Tahu barokah? Barokah itu bukan hanya banyak hadirin. Mungkin sedikit tapi hartanya bermanfaat. Mungkin umurnya nggak lama tapi digunakan untuk ibadah. Mungkin tenaganya nggak begitu kuat tapi bermanfaat tenaganya. Ini barokah namanya hadirin. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang yang durhaka tidak akan ada keberkahan dalam dirinya. Nauzubillah min. Terus dengan anak kancane jenengan durhaka aja perek-perek. Ya beneran hadirin, bokat kecipretan laknate. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan liwalidayh fa ana anhu sakhit, kata Allah. Siapa yang di pagi hari membuat aku ridho ya, tapi membuat orang tuanya murka, maka aku Allah murka kepadanya. Wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan liwalidayh fa ana anhu radin. Dan siapa yang di pagi hari membuat aku murka tapi membuat ridho orang tuanya, membuat bombong orang tuanya, maka aku pun ridho kepada orang itu. Makanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada tergantung pada ridhonya orang tua. Ya, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja hadirin. Tapi kalau ternyata kita termasuk orang yang durhaka, mungkin satu kalimat, mungkin bahasanya halus, kromo, tapi nyelekit sama orang tua, tapi nyelekit bahasanya. Ya, maka hati-hati hadirin, menyakiti orang tua ini hati-hati, akan membuat hidup kita ini binasa. Na'udzubillahi min. Yang ketiga al-bu'du 'anil Qur'an. Yang ketiga jauh dari Al-Qur'an. Jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab suci kita hadirin. Hampir semua dari umat Islam pasti punya Al-Qur'an. Cuman mohon maaf kadang ngemek bae mboten. Megang saja enggak hadirin. Saking jauhnya kita dari Al-Qur'an, megang saja enggak pernah hadirin. Kadang-kadang Al-Qur'annya ini ketika diambil debunya sesenti. Debunya apa? Sesenti. Karena apa? Karena diabaikan begitu saja hadirin. Kitab suci kita, ngaku kita punya kitab suci Al-Qur'an, tapi nggak pernah apa? Dipegang saja nggak pernah hadirin. Apalagi dibaca. Cobalah dibaca walaupun satu ayat setiap hari, dibuka hadirin Al-Qur'annya. Pun yang keempat musahabatu julasa isu. Yang keempat, sumber kebinasaan, sumber kehancuran adalah bergaul dengan komunitas yang buruk. Maka itu Nabi pernah mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya itu baik-baik saja, komunitasnya komunitas yang baik, maka dia ini insya Allah orang baik hadirin. Tapi kalau komunitasnya orang yang nggak baik, maka sudah bisa dipastikan orang ini akan mengikuti komunitasnya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin
Al-jalis janis, orang teman duduk itu yang komunitasnya itu akan membuat kita sejenis dengan mereka. Akan membuat kita sejenis dengan mereka. Jenengan kumpul di toko minyak wangi, orang yang jual minyak wangi melu mambu wangi mboten? Kita minimal dapat bau wanginya hadirin. Jenengan kumpul karo wong sing dodol terasi, pripun? Mambune apa? Terasi. Enggak mungkin di tokonya terasi baunya apa? Minyak wangi, enggak mungkin. Ya, begitu juga di toko minyak wangi mesti baunya apa? Wangi hadirin. Jadi komunitas, pilih komunitas yang baik. Sering ada orang tanya, "Beb, saya mau hijrah, saya mau tobat." Cuman satu kuncinya hadirin apa? Komunitasnya dirubah. Panjenengan tobat, istighfar, sholat tobat dan lain sebagainya, nangis, tapi mainnya, kumpulnya masih dengan komunitas yang buruk, maka tidak akan bertahan lama tobatnya. Nggak akan bertahan lama hadirin. Makanya kumpul dengan komunitas yang baik. Panjenengan tidur di masjid misalkan, kemudian melihat orang setiap malam ada orang tahajud, otomatis kita akan ikut tahajud hadirin. Walaupun mungkin kita niatnya istirahat di masjid sehari 2 hari, ngelihat dening bengi ana wong sembayang jam 2 jam 3 bengi. Besok lagi bangun, lihat pada orang sholat. Akhirnya lama kelamaan kita akan ikut sholat. Otomatis itu hadirin. Makanya benar, jalis janis, teman duduk kita akan membuat kita sejenis. Ya, dalam satu ulama pernah mengatakan, ya, seseorang itu hadirin nggak perlu diteliti. Orang ini baik atau nggak perlu diteliti. Lihat perkumpulannya. Kalau perkumpulannya perkumpulan yang baik, teman-teman yang baik, sudah, itu insya Allah orang baik hadirin. Lihat perkumpulannya hadirin. Ya, ini resep buat panjenengan cari mantu. Ya, atau mungkin ada orang yang ngelamar anak panjenengan, lihat komunitasnya dulu hadirin. Komunitasnya siapa ini? Tempat kumpulnya di mana? Ya, kalau tempat kumpulnya orang-orang baik, maka insya Allah orang itu baik. Yang terakhir hadirin, ada ridha bil qadar. Ya, yang terakhir yang menyebabkan bencana atau sumber kebencanaan, sumber kesengsaraan itu adalah tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal ini hadirin sumber kesengsaraan, sumber kehancuran, sumber kebinasaan. Jauhi hal ini. Al-bu'du anis shalah, jauh dari sholat. Yang kedua, wa isyanul walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, al-bu'du anil Quran, jauh dari Al-Quran. Yang keempat, musahabatu julasa isu, duduk bareng, berteman, bergaul dengan komunitas yang buruk. Dan yang kelima adalah tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 5 hal ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin, pilih komunitas yang baik, jangan tinggalkan. Sudah, insya Allah minimal hadirin ketika dalam komunitas yang baik, panjenengan dapat nasihat dari orang. Ya, kalau dalam perumpamaan yang disebut Nabi Muhammad, minimal bau wanginya tercium kita hadirin. Bau wanginya tercium kita hadirin. Begitu pula orang yang jauh dari majelis-majelis yang buruk, minimal hadirin bau busuknya kita nggak mencium. Minimal bau busuknya kita nggak mencium. Orang yang nggak pernah duduk di komunitas orang yang rasani, insya Allah nggak tahu aibnya orang hadirin. Nggak tahu aibnya orang. Tapi kalau duduk sering rasani orang, dia akan tahu aibnya orang. Akhirnya ngomongi wong, aibnya si A, ngomongi si A, aibnya si B, ngomongi si B. Akhirnya nopo, ketika dia membicarakan aibnya orang itu, maka dia pun akan mendapatkan musibah yang sama sebelum matinya, sebelum meninggal dunianya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jauhi komunitas-komunitas yang buruk. Sekiranya ini komunitas akan menjerumuskan kita, maka jauhi hadirin, jauhi. Ya. Atau panjenengan bergaul sama misalkan bandar narkoba misalkan hadirin. Pas lagi nyontoh orang melu-melu nginung, saya nggak ikut-ikutan pakai. Ya, saya nggak jual, saya nggak beli, saya cuman datang duduk sama teman saya. Ya saya nggak ngapa-ngapain. Ya pas kebetulan polisi ngerebek hadirin, jenengan melu digerebek mboten? Melu dicekel mboten? Ikut dapat masalah enggak? Ikut hadirin. Kenapa? Karena duduk di dalamnya hadirin. Makanya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita kumpul selalu di tempat yang mulia, di majelis yang mulia.
Walaupun kita bukan orang yang mulia, hadirin, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mulia sebab majelis yang semacam ini, hadirin, amin ya rabbal alamin. Sering ada orang ngomong, wong ngaji kah, wong duduk di majelis sering pengajian kah, kelakuannya badeg. Kelakuannya apa? Badeg. Kiye sing ngaji be badeg, apa maning sing orang ngaji. Ya, betul enggak hadirin? Ya. Tetap hadirin, orang ngaji berusaha akhlaknya baik. Berusaha akhlaknya untuk lebih baik. Jangan sampai kita ngaji nggak punya akhlak. Cuman bagi yang nggak ngaji aja ngomongin wong sing ngaji, hadirin. Ya, jangan ngomongin orang yang ngaji. Kalau panjenengan belum bisa ngaji, sudah dalam hati merasa menyesal saja cukup sudah. Jangan ngomong, minimal jangan ngomongin sudah. Ya. Ngomong yang baik-baik, ya Allah saya belum bisa ngaji ya Allah karena sibuk dunia ya Allah, mudah-mudahan kapan waktunya nyongoli hidayah bisa nggak? Kan enak hadirin, enak mboten? Loh ini enggak, kadang-kadang dicari-cari kesalahannya. Oh ngaji dicari kesalahannya, majelis dicari kesalahannya, pondok dicari kesalahannya, pesantren dicari kesalahannya, sekolah-sekolah agama dicari kesalahannya. Kemudian orang berbuat baik dicari kesalahannya, bagi zakat ake wong runtung dicari kesalahannya, bagi daging korban ake wong runtung anak sing pingsan dicari kesalahannya. Ini orang-orang seperti ini sampai yaumil kiamah ini, hadirin, pasti ada. Ya pasti apa? Ada mencari-cari kesalahan orang lain. Mudah-mudahan barokah majelis ini Allah jadikan kita menjadi lebih baik. Allahumma amin. Akhlak kita lebih baik, budi pekerti kita lebih baik. Barokahnya majelis ini, amin ya rabbal alamin. Adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilagal. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, hadirin, beberapa informasi. Yang pertama,
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua atas bantuan tenaga, pikiran, materi dan lain sebagainya dalam penyambutan Guru Mulia Sayyidil Habib Ahmad bin Husain Aidid. Mudah-mudahan setiap tenaga, setiap keringat yang panjenengan keluarkan dan setiap rupiah yang diberikan, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan dan juga keberkahan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sodakoh untuk orang alim, untuk orang ahli fikih, kemudian untuk tempat-tempat majelis ilmu agama ini hadirin menduduki peringkat yang paling besar, paling banyak pahalanya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan satu sodakoh yang diberikan kepada alim atau faqih atau tempat-tempat ilmu agama. Saya pernah mendengar Habib Umar menambahi tempat-tempat ilmu agama, ini nilainya 900.000 kali lipat. Ya, kalau kepada orang biasa 10 kali lipat, kemudian naik 90 kali lipat, kemudian naik mungkin berapa 90.000, kemudian 100.000, yang terakhir 900.000. Ini kepada orang-orang alim, kepada orang-orang ahli fikih. Mudah-mudahan niat kita infak, sedekah, hadiah untuk guru mulia, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan keberkahannya. Semua baik yang tenaga, materi, apapun, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ngaji malam Sabtu jangan lupa, insyaallah mulai ba'dal isya sampai selesai. Dan hari Ahad ini adalah Ahad Waqi, ini waktunya ngaji untuk kaum perempuan kita. Ahad Waqi ini insyaallah kita akan mengadakan memperingati miladnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, mengingat putri Nabi Muhammad yang paling disayang yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Insyaallah sekaligus ngiras-ngirus pengajian rutin Ahad Waqi. Yang terakhir, mudah-mudahan infak sedekah yang diberikan, mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan yang berlipat ganda. Ada yang mau saya sampaikan hadirin, kemarin Habib Ahmad di samping mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya, beliau juga ngomong sama saya yang insyaallah nanti akan saya sampaikan kepada siapapun yang ingin membantu. Beliau enggak minta, cuman beliau ngomong sama saya di pondok Ribat Nur yang ada di Hadramut yang dipegang oleh beliau. Beliau itu megang 2 cabangnya Darul Mustafa, 2 cabangnya pondoknya Habib Umar, 2 sekaligus di Syihir dan satunya di Hami. Ya, ini pondok yang beliau pegang ini sedang membutuhkan bis untuk ngangkut santri kemana ziarah atau kemana, ya, untuk transportasinya santri. Karena dulu waktu saya mondok di situ memang mobilnya sudah lumayan parah rusaknya hadirin, sampai lawangnya ucul bluk tiba ngono. Ya, jadi beliau membeli sebuah bus dan saya inisiatif, hadirin inisiatif, nanti insyaallah kita bareng-bareng ya seperak murung perak untuk membantu beliau. Yang saya dengar beliau ngomong harga bisnya $15.000. Berapa? $15.000. Dolar kira regane siki? 15,6. Berapa? 15.600 dikali berapa? $15.000. Berarti sekitar 234 juta. Mungkin beliau ngomong sama saya bisnya itu kapasitas 30 penumpang. Mungkin bis setengah ya, bis setengah kurang setengah. Ya, mudah-mudahan nanti kapan waktunya kita bisa membantu beliau. Ya, untuk yang berkaitan dengan ilmu aja eman-eman. Insyaallah barokah hadirin. Kalau yang berkaitan dengan ilmu maka jangan eman-eman. Kenapa? Karena lipatan gandanya itu 900.000 kali lipat. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya Rabb. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Ya, terus kemarin beliau menyampaikan dari 15.000 itu masih ada kekurangan sekitar $5.000 yang menyampaikan ke saya. Insyaallah nanti barangkali bisa kita membantu sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan barokah. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.